Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya. Salam, saya Aji. Kali ini mewakili UI Watch, sebuah paguyuban alumni UI lintas angkatan dan fakultas atau jurusan yang ingin memperbaiki keadaan negeri kita saat ini. Ini bulan September, yang biasanya ramai adalah soal G30S PKI. Entah mengapa, 30 September kali ini juga menjadi hari terakhir bagi 57 karyawan KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan untuk bekerja di lembaga anti rasuah itu. Tapi, kita tidak akan bicara soal KPK kali ini. Soal KPK, kamu bisa lihat di video di atas ini. Kali ini kita akan bicara soal PKI dan potensinya untuk kembali bangkit. Bangkit? Ya, dalam baju yang berbeda jika menurut narasumber kita kali ini. Narasumber kita adalah pelaku sejarah 1965, aktivis mahasiswa dari Fakultas Hukum UI di era itu. Beliau adalah M. Hardjono Kartohadiprojo. Bang Hardjono akan mengingatkan kembali kisah bangkitnya PKI di masa lalu dan indikasi metamorfosanya kini. Ini penting karena beliaulah bersama eksponen 66 lainnya yang menjadi musuh alami PKI. Mereka tahu benar ciri-ciri PKI dan trik-triknya. Yuk saksikan. Oke Bang, bahayanya nih Bang untuk orang Indonesia, untuk kita-kita lah ya. Terutama apa sih Bang? Jika mereka akhirnya tumbuh lagi gitu, yang paling kita takutkan ke depan nih Bang. Ya tumbuh lagi, saya sudah bilang tadi kan, Partai Komunis Cina pun dia tumbuh akan menjadi sistem komunis yang masih ada, tetapi kan itunya juga masih mereka sekarang kapitalistik ya, pengusaha besar ya. Tapi kan Anda kan juga mengetahui kenapa kita seorang orang kita beragama itu suka dengan komunis. Ini masalahnya. Kenapa komunis itu kita tidak sukai? Itu kan dasarnya. Kalau sekarang itu orang komunis juga dia sembahyang, apakah juga dia kita terima juga? Ini masalahnya. Jadi kita mesti mencari titik-titik di mana mereka itu kenapa kita tidak suka dengan komunis itu. Ya kalau kita lihat ketimpangan yang tinggi sekarang ya di Indonesia kan 1% menguasai aset nasional kurang lebih 60% ya kalau nggak salah, atau 50 atau 60%. Ya hampir ya kira ya 60%. Ya, artinya kesenjangan yang makin tinggi ya itu juga menjadi ancaman buat kita kan sebenarnya untuk rakyat pada umumnya. Ancaman dalam arti kata mereka bisa menggunakan itu sebagai alat untuk meningkatkan mereka punya ideologi. Karena pada waktu tahun 65 pun yang menjadi permainan mereka itu adalah tanah. Undang-undang pokok agraria kan, ada land reform. Kemudian land reform itu adalah pembatasan mengenai pertanahan. Dan memang ada tanah-tanah yang dari dulu dipakai oleh perkebunan zaman Belanda, itu sebenarnya tanah-tanah adat. Iya. Nah inilah menjadi perselisihan pada waktu itu antara orang-orang PKI yang mau ceritanya membela rakyat dengan kita yang mempertahankan supaya kembali sistem hukum. Benturan-benturan terjadi di situ. Oleh karena itu zaman Orde Baru, undang-undang penanaman modal asing, undang-undang pokok agraria itu tidak dipakai sepenuhnya. Karena itu akan menimbulkan kembali lagi kepada sistem yang menjadi tolak ukur daripada PKI bisa tumbuh lagi. Menguasai tanah ya, jadi ya tujuannya. Dari tanah itu dalam mengambil tanah itulah kan sekarang zaman Belanda itu banyak tanah-tanah adat ya yang harus diserahkan kepada Belanda untuk dijadikan perkebunan. Nah, setelah Belanda pergi, itu maka ada hak dari masyarakat adat atau masyarakat kampung-kampung di pinggir-pinggir perkebunan itu untuk meminta kembali
Hmm. Nah, kalau terjadi suatu permintaan kembali dengan cara yang tidak legal, itu kan akan menyebabkan bentrokan-bentrokan. Itulah yang terjadi pada tahun 65. Nah, kalau sekarang tanah dikuasai oleh korporasi kebanyakan ya, Bang. Nah, inilah sebenarnya masalah tanah itu bukan masalah tahun 65 saja. Sebenarnya saya juga ingin bicara masalah tanah karena masalah tanah ini begini ya. Negara Indonesia waktu terbentuk itu kan adalah kesepakatan dari pemuda-pemuda yang dari macam-macam suku untuk bersatu membuat negara Indonesia. Tapi kan suku-suku itu kan membawa kekayaan alam yang kekayaannya yang paling mahal itu adalah tanah yang dia miliki. Menjadi bagian negara Indonesia. Nah, sekarang ini tanah-tanah adat yang ada di hutan-hutan dan sebagainya, itu sekarang kan diberikan konsesi kepada investor. Ini yang jadi masalah sekarang. Tanah ulayat. Tanah ulayat itu kayak di Irian, ya, di Papua, kemudian di Aceh, di Sumatera, banyak tanah ulayat itu, ya. Itu kemudian dijadikan konsesi oleh pemerintah kepada para investor. Apalagi di hutan-hutan di Kalimantan. Sampai pernah terjadi kan antara orang Dayak sama orang Madura itu berkelahi. Karena apa? Karena orang Dayak, orang Madura yang transmigran ke sana, setelah 30 tahun dijanjikan oleh pemerintah untuk mendapatkan sertifikat tanah. Dengan orang Dayak yang tinggal di sana tidak punya sertifikat. Iya. Itu dan ini sampai sekarang belum selesai persoalannya, persoalan tanah ini. Apalagi sekarang ini secara hukum dikuasai dengan konsesi itu oleh segolongan manusia yang kira-kira yang Anda bilang tadi itu. Nah, apakah komunisme juga bicara soal ketidakadilan, Bang, sebenarnya? Kalau kita memandang soal tanah itu kan, kita melihat dengan jelas ada ketidakadilan terhadap rakyat. Nah, misalnya komunis kembali berkuasa, apakah mereka bisa melihat itu sebagai ketidakadilan? Gitu pertanyaan besarnya kan, Bang? Di mana-mana semua revolusi itu adalah disebabkan karena ketidakadilan. Bukan komunisme saja. Kita pun kalau kita berontak pada orang kan karena kita diperlakukan tidak adil. Yang pasti masalah-masalah itu akan menjadi bahan-bahan yang paling enak digunakan untuk mereka melakukan aksi. Pasti. Oke, Bang. Jadi kembali ke soal komunisme, Partai Komunis Indonesia PKI gaya baru lah ya. Abang melihat nggak sih, Bang, mereka melakukan infiltrasi ke lembaga-lembaga negara, ke organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, seperti itu, dan menginjeksikan ideologinya? Ya, itu memang kita juga tidak bisa menutup mata karena mereka itu menggunakan apa yang saya bilang, kebebasan pers tadi. Iya, kebebasan pers, kebebasan bicara. Sekarang kan secara legal setelah dia keluar kan tidak ada masalah kalau dia tidak menyebutkan bahwa dia PKI. Bahwa dia punya pikiran kayak PKI dan dia punya pembicaraan yang menjurus kepada ajaran Leninisme, itu soal lain. Tapi kebebasan bicara sekarang sudah dibolehkan. Apalagi dengan undang-undang dasar sudah diamandemen, jadi liberal kita demokrasinya. Ya, jadi itulah semua perangkat mereka menggunakan perangkat hukum yang benar. Jadi kalau Anda akan hantam dari situ akan sulit. Karena mereka kan juga akan minta hak yang sama dengan kita kan sebagai warga negara. Itu terjadi. Tapi sekarang kan buat kita ini kan mempunyai pengalaman yang sangat buruk dengan PKI. Itu masalahnya di situ. Kita mengalami masalah Madiun, kemudian kita mengalami tahun 65. Tapi sepertinya kalaupun mereka tumbuh lagi atau berdiri lagi, mereka tidak akan melakukan kekerasan, ya, Bang? Atau justru saya salah, bisa jadi melakukan kekerasan? Saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak ya. Tapi
kekerasan akan timbul kan kalau sudah macet dalam pembicaraan. Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya. Assalamualaikum.